Gaji YouTube pertama gua untuk 1000 subscriber pertama. Halo Wak, thank you udah nonton video ini. Dan terima kasih juga yang udah kepancing sama thumbnail yang udah aku bikin. Siapa ya kira-kira yang kesini cuma karena pengen tahu banget tentang perjalanan nge-YouTube aku dari pertama mulai ngerintis dari nol, dengan berbagai cobaan kehidupan yang bisa dibilang berat banget untuk ngemulai sebuah YouTube. So, sekali lagi terima kasih udah klik video ini, dan terima kasih juga udah mau nonton. Oke, sebenarnya di basically channel ini ngebahas masalah pageant, masalah ajang kecantikan yang mungkin yang ngeklik video ini tuh nggak relate banget dengan apa yang dicari. So, di kesempatan kali ini gue nggak akan ngebahas masalah pageant atau ajang kecantikan. Tapi karena memang ada beberapa subscriber aku yang benar-benar kayak minta banget untuk nge-sharing dan berbagi tentang bagaimana permulaan gue mulai nge-YouTube dan lika-liku kehidupan per YouTuber. And finally, gue dapat yang namanya pin Google AdSense dan dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pertama. So, di sini tuh kayaknya gue bakalan bikin beberapa part yang benar-benar kayak berbagi pengalaman, dimana ada part-part yang benar-benar dikhususkan untuk bahas pageant, dan juga ada beberapa part yang mungkin aku khususkan untuk subscriber aku yang pengen tahu ataupun yang benar-benar pengen ngerintis karir di dunia per-YouTuber ini. Dan yang paling penting, kita bakal pecahkan stigma apakah menjadi seorang YouTuber bakal auto kaya raya seperti Atta Halilintar ataupun Ria Ricis atau Denny Sumargo atau Deddy Corbuzier ataupun siapa-siapa ya, Nessie Judge atau Nadia Oomara atau Hirota Rifan dan sebagainya. Jadi daripada kebanyakan banyak atau, mari aja kita mulai yuk pengalaman sharing dan juga sharing tentang perjalanan gua pertama nge-YouTube, ngebangun channel sampai pada akhirnya tiba di titik yang saat ini. Belum sukses sih, masih gagal. Oke Wak, tapi sebelumnya gue ingatkan kepada kalian yang udah mampir, mohon sekali please untuk keringanan tangannya, jemarinya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share-nya kepada teman-teman semua agar mendapatkan informasi seputar channel ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk menyalakan lonceng pemberitahuannya agar mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih, kita lanjut ke pembahasan. Yuk lanjut. Jadi ceritanya Wak, gua ngemulai YouTube itu di tahun 2015. Udah lama banget ya. Jadi di tahun 2015 itu gua punya akun YouTube, tapi nggak mudeng kalau misalnya YouTube itu bisa menghasilkan. Ya mungkin di tahun 2015 belum ada yang namanya booming YouTuber. Palingan juga ada kayak Nessie Judge dan kawan-kawan yang lain. Ya seperti biasa ya Bun, gua bikin akun YouTube untuk nonton-nonton biasa atau nyari-nyari referensi bahan kuliah gitu. Karena pertama kali gua masuk kuliah itu tahun 2015. Seiring perjalanannya, gua tuh kayak benar-benar boring banget sama yang namanya kehidupan perkuliahan. Dan kebetulan saat itu gue gabung di sebuah organisasi mahasiswa di universitas, dan kebetulan dipercayakan sebagai salah satu kayak menteri ya Pak, kepala bidang sih kalau nggak salah, di sebuah organisasi mahasiswa. Dan gue tuh kayak boring banget berada di ruangan seharian karena ngadepin data-data, karena jujur di saat itu gue di bagian sekretariat. Di saat itu tuh gue benar-benar pengen ngevlog bareng karena gue lihat juga beberapa channel YouTube yang udah mulai ngevlog tuh di tahun 2015. Akhirnya gue beranikan untuk upload video pertama. Ya mungkin cuma buat iseng-iseng doang, karena memang pengen nge-share aja, pengen belajar video-video gitu. Ya sama seperti biasa, karena memang gua nggak memperhatikan yang namanya CEO atau SOP apapun. Palingan yang nonton tuh cuma teman-teman gua doang, atau teman-teman yang gua share linknya di WhatsApp atau Line kala itu. Dan akhirnya di tahun 2020 gua ngedapat hidayah nih. Hidayah udah kayak tobat aja. Di tahun 2020 gue ngedapat hidayah, dimana kala itu tuh gue nonton sebuah channel yang berisikan tentang horor, mistis, dan juga beberapa hal yang berhubungan sama kriminal. Kayaknya channel yang pertama gue nonton itu Nessie Judge kalau nggak salah. Nah karena memang gue sering like dan juga sering nonton channelnya Nessie Judge, akhirnya pada suatu hari gue nemuin sebuah channel yang berisikan tuh pembahasannya bener-bener mantap banget, kayak makan rendang. Kalau kalian misalnya pernah nonton channel ini, tentunya Wak semua tuh nggak asing lagi sama sosok yang satu ini, yaps, Nadia Oomara. Jadi ceritanya Wak Nadia ini yang bikin gue tuh kayak memotivasi diri untuk bangun channel. Karena di kala itu lewat di beranda YouTube gue, dan gue ingat video yang gue tonton tuh bener-bener kayak masuk banget ke otak gue. Dan di tahun 2020 itu gue bergegas pengen banget jadi kayak Nadia Oomara. Lebih lagi di tahun 2020 YouTube Atta Halilintar tuh bener-bener kayak memotivasi generasi muda untuk bangun akun YouTube. Ya biasa, karena memang warga negara plus 62 tentunya money oriented ya, uang. Ala-ala Tuan Crab gitu bener-bener menyelimuti banget di kalangan anak muda kala itu dan pengen ngebangun akun YouTube, dan salah satunya adalah gua sendiri.
Gimana nggak tergiur coba? Jadi gue nonton salah satu videonya Nadia Oomara dan tembus itu 1,1 juta viewer. Berapa tuh dikalikan dengan dolar kalau misalnya ada 1,1 juta dolar? Karena di kala itu gue bener-bener kayak estimasikan kalau misalnya dolar yang keluar dari YouTube itu ya sebatas karena belum tahu pengetahuan YouTube. Jadi kayak ngerasa bahwa ini wow banget ya punya akun YouTube. Cuma modal ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh doang dan juga cari materi ya udah dapat uang. Mulailah gue di situ untuk ngebangun channel. Di situ tuh gue bener-bener ubek-ubek banget channelnya Nadia Oomara. Mohon maaf ya Dan the firstly gue yang termasuk orang-orang yang suka rebahan di kasur. Akhirnya memutuskan untuk bangkit dari rebahan dan pertapaan gue di tempat tidur untuk memulai membangun channel kala itu di kos. And finally setelah gue ngebangun channel dan ternyata nggak mudah banget. Dan ternyata untuk nge-YouTube itu bener-bener di luar ekspektasi kita banget. Seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Ya mungkin orang-orang yang banyak berpikir di luar sana bahwa ngebangun YouTube sesuatu hal yang gampang, sesuatu hal yang mudah dan juga bener-bener kayak gancil, tinggal ketar-ketir, lanjut. Tapi yang namanya teori nggak akan semulus apa yang dipraktekkan di lapangan ya bun. Gua tuh bener-bener kayak terkejut banget ketika pertama kali upload video versinya bahas cerita horor dan kala itu tuh bener-bener kayak nggak ada yang nonton, krik, garing banget. Ya gua termasuk tipikal orang yang bener-bener nggak mau menyerah. Akhirnya secara perlahan gua mulai ngebangun YouTube kembali dan upload video rutin tuh seminggu sekali dan bahkan ada yang suatu minggu ketika gue lagi free banget kuliah, gue nggak ngerti yang namanya sistem kerja traffic YouTube. Jadi gue upload satu hari itu 3 video dong. Jadi gue nggak ngerti yang namanya traffic kerja YouTube tuh seperti apa. So gue memutuskan untuk upload karena memang benar-benar lagi antusias banget. Satu hari 3 video gue mikir kalau misalnya kita sering-sering upload seperti itu, ya mungkin rekomendasi YouTube bakalan cepat berjalan. Tapi nyatanya hingga video ke-23 kalian bayangkan, hingga ke video 23 channel gua masih sepi, garing, krik kayak suara jangkrik di sawah, sumpah. Karena bener-bener kayak frustasi banget udah ngecoba tapi belum berhasil, kayak seakan-akan gua tuh bener-bener paling terzolimi banget kala itu. Akhirnya gua ngemis-ngemis sama teman-teman gua untuk minta subscribe ya kayak biasa. Dan bahkan sering juga tuh mampir ke channel-channel yang kayak spam komen banget, tapi nyatanya itu tuh kayak ngebuang-buang waktu dan nggak pernah ngasilin sebuah hasil. Karena jujur traffic YouTube di sini tuh kayak bisa melacak apa aktivitas kita di channel lain sekalipun. Dan disinilah gue tuh benar-benar kayak scroll banget tips-tips dan juga cara-cara nge-branding akun YouTube gue sendiri. Dan hingga pada suatu hari gue dapat hidayah dan menemukan sebuah channel yang namanya DinJC Channel. Terima kasih Bang DinJC yang udah ngebimbing gue dan juga memberikan saran yang dari video pertama gue simak sampai ke terakhirnya gue nonton tiap hari tuh udah kayak nonton drama Korea, sumpah. Kadang-kadang mak gue juga heran, kenapa nih anak kok nggak ada mendiri seharian penuh di kamar ya? Ada apa? Takut juga. Tapi karena memang berkat dari channel DinJC dan juga usaha gue sendiri, akhirnya gue mutusin untuk nggak bahas masalah horor lagi karena nggak passion gue banget. Gue nggak ngerti masalah horor. Jujur, gue tuh insecure banget sama yang namanya subscriber dari Nancy Judge, kemudian Hiro Tada, dan juga Nadia Oomara yang udah berjuta-juta, sedangkan gue baru berapa ya? 50 orang. Akhirnya gue mutar haluan tuh dari horor, gue mutar ke ajang pageant. Karena memang gue seorang pageant lover, jadi ada seorang subscriber gue yang nyaranin kenapa lu nggak bahas masalah pageant gitu. Ya karena memang gue udah kena mental juga sama subscriber sebelumnya. Banyak banget bulian-bulian yang datang ke gue, katanya mukanya datar, nggak ada ekspresi. Dan gue benar-benar sadar kalau misalnya ekspresi gue tuh benar-benar flat banget, kayak talenan. And finally gue bahas masalah beauty pageant, dimana gue kalau nggak salah ngupload video pertama masalah beauty pageant itu tentang Aura Karisma yang saat itu tuh lagi berlaga di ajang Miss Grand International tahun 2020 kemarin. Dan lu tahu apa yang terjadi? Kan biasanya kalau YouTuber pemula tuh suka kali ngelihat dari traffic berjalannya YouTube. Nah sama nih sama gue ketika pertama kali upload masalah beauty pageant, dan ternyata gue nggak tahu apa yang terjadi. Apakah ada SEO atau SEO ya kalau nggak salah. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi, apakah ada SEO yang berjalan dengan mulus dengan apa yang gue ketik, atau mungkin ada kata kunci yang benar-benar kayak video gue tuh benar-benar ditonton sampai 4.000 lebih orang. Sumpah di sini tuh kayak benar-benar gue tuh seneng banget. Kalian bayangkan dari pertama gue yang nonton cuma 20 orang, 30 orang, tiba-tiba ketika gue dapet rezeki nomplok dari Tuhan, akhirnya video gue tuh ditonton 4.000 orang lebih dalam waktu 1 malam kalau nggak salah. Seneng banget. Sampai pada akhirnya gue tuh tembus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang di beberapa video yang fokus di beauty pageant. Finally, setelah gue belajar, ternyata passion gue memang di pageant dan nggak bisa diubah lagi.
Nah, di sini gua bakal khususkan untuk ngebahas perjalanan gua dari pertama ngebangun YouTube sampai dengan 1000 subscriber pertama. Kalau misalnya kalian tertarik untuk nonton dan juga tips-tips yang bakal aku bagikan, ke depan juga gua bakal share beberapa video yang berhubungan dengan SEO atau beberapa kata kunci dan tips triknya untuk ngebangun YouTube dari pertama. Tapi karena memang di video ini kita bakal singkat aja, ada 2 pembahasan, yaitu dari mulai cerita gua pertama ngebangun YouTube, dan yang kedua gua pengen nge-share berapa sih gaji YouTube pertama untuk 1000 subscriber pertama pemula dan juga masih kekinian. To be honest, sebelum jadi seorang YouTuber abal-abal, gue tuh ekspektasinya tinggi banget. Dan bahkan gue kayak yakin banget kalau misalnya kita udah viral di YouTube, kemudian bakal menjadi kaya raya seperti Atta Halilintar atau Ria Ricis. Dan ternyata itu semua bohong. Nggak ada apa-apanya kalau misalnya kita nggak bisa mempertahankan prestasi ataupun kualitas dari diri kita sendiri untuk kedepannya. So, jujur di sini gue ngedapatin gaji pertama itu sebenarnya di tahun 2020 tuh benar-benar kayak banyak banget perubahan dari YouTube itu sendiri sampai dengan tahun 2022 ini. Dan untuk mencegah dari iri dengki serta sakit hati, maka gua bakal bilang kalau misalnya gaji YouTube pertama gua untuk 1000 subscriber pertama, maka gua bakal bilang kalau misalnya gaji YouTube pertama gua untuk 1000 subscriber pertama dalam bentuk nge-rate antara nominal pertama dan nominal terakhir. Jadi gua nggak akan sebutkan nominalnya berapa, karena gua takut juga munculnya penyakit ria ya kan, karena memang menceritakan hal-hal yang berbau uang-uang dan fundi-fundi. Jadi setelah gua ngelaluin perjalanan cukup panjang, dari mulai pertama gua verifikasi KTP, identitas dan sebagainya, hingga setelah 3 bulan pertama gua ngedapetin gaji pertama gua, dan nominal gajinya antara rentang 2 juta sampai dengan 4.500.000. Jadi kalian tebak sendiri berapa. Oke, itulah beberapa cerita dan juga jeritan hati seorang YouTuber abal-abal kayak gua ini. Dan di the next video kita bakal banyak sharing tentang pengalaman dan juga hal apa yang perlu dilakukan untuk ngebangun brand dari channel kita sendiri. See you ya.